Selamat pagi, siang, dan malam kepada Bapak dan Ibu sekalian. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil pemikiran kami, yaitu proyek rencana pembangunan Kampung Vietnam Batam. Proyek ini kami buat dalam rangka memenuhi nilai tugas kedua kami pada mata kuliah Pemikiran Desain dan Kreativitas Program Studi Informatika Universitas Atmajaya Yogyakarta Angkatan tahun 2021. Sebelum memulai presentasi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota-anggota kami. Kelompok kami beranggotakan Juvenus, Idelia Jonathan, dan saya sendiri Erik Cantona. Info-info yang sudah kami jabarkan terdapat informasi, fungsi awal dan sejarah, masalah dan solusi, potensi target dan rencana pengembangan, dan denah. Pertama adalah informasi. Kampung Vietnam Batam terletak di Pulau Galang, Batam, Kepulauan Riau, Sijantung, Galang, Kotak Batam, Kepulauan Riau dengan kode pos 29485. Kampung Vietnam Batam dibuka setiap hari dari jam 7.30 sampai jam 8 malam waktu Indonesia Barat. Untuk dapat memasuki area Kampung Vietnam, harus membayar Rp5.000 per pengunjung. Cerita, mitos atau fakta, di mana tekanan jiwa yang tinggi pada pengungsi di Kampung Vietnam beberapa tahun yang lalu membuat kriminalitas meningkat. Terjadi pembunuhan, pemerkosaan pada seorang wanita, hingga bunuh diri yang terjadi di Kampung Vietnam meninggalkan banyak sekali cerita angker seperti arwah bergentayangan yang ingin membalas dendam karena dibunuh. Kemudian fasilitas pada Kampung Vietnam Batam terdapat toilet, lobi tiket, bangku tempat duduk di sekitar museum dan vihara. Kemudian terdapat tempat peninggalan sejarah di Kampung Vietnam Batam. Tempat-tempat tersebut adalah penjara pengungsi Vietnam, museum peninggalan pengungsi Vietnam, tempat tinggal pengungsi Vietnam, vihara Quan Am Tu, pemakaman Ngah Trang Gref, rumah sakit Kampung Vietnam, dan gereja Nah Toduk Me Pho Nim. Kedua adalah sejarah. Kampung Vietnam di Pulau Galang merupakan sebuah kamp pengungsian seluas 80 hektar yang dibangun saat terjadinya Perang Saudara di Vietnam tahun 1975. Pada tahun 1979, ratusan ribu warga Vietnam Selatan mengungsi ke negara lain pasca Perang Saudara menggunakan perahu. Satu perahu diisi sekitar 40-100 orang. Warga Vietnam terombang-ambing di Laut Cina Selatan tanpa tujuan yang jelas. Sebagian dari warga Vietnam Selatan terdampar di Indonesia, salah satunya di Galang dan Tanjung Pinang. Kemudian PBB dan pemerintah Indonesia sepakat untuk menjadikan Pulau Galang sebagai tempat penampung sementara bagi kurang lebih 250.000 pengungsi. Kemudian sampai tahun 1996, keberadaan mereka dikonsentrasikan di satu area untuk mempermudah pengawasan. Kemudian pengungsi dipulangkan ke negara asal atau mendapat suaka dari negara-negara maju. Lokasi penampungan ini dinyatakan sebagai wilayah konservasi dan terbuka bagi masyarakat umum. Berikut adalah sejarah dari tempat peninggalan. Sejarah patung kemanusiaan. Patung ini dibangun untuk mengenang peristiwa tragis yang terjadi di lokasi ini, di mana seorang pengungsi perempuan yang bernama Tin Han Loy bunuh diri karena tak kuat mengenanggung malu usai diperkosa oleh 7 pengungsi. Tempat penjara. Penjara ini dibangun untuk menampung para pelaku kriminal dan juga para pengungsi yang mencoba melarikan diri. Pemakaman Ngah Trang Gref. Sekitar 500 pengungsi Vietnam yang wafat karena berbagai penyakit atau usia tua dimakamkan di sini. Selanjutnya adalah masalah dan solusi yang akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, saya Juvenus akan memaparkan tentang masalah dan solusi yang telah kami temukan di Kampung Vietnam. Langsung saja, untuk masalah yang pertama yaitu tidak ada atraksi yang menarik. Karena tidak ada atraksi yang menarik, maka pengunjung yang sudah pernah pergi ataupun penduduk lokal dari kota Batam jadi enggan untuk pergi. Kenapa? Karena mereka sudah tahu apa saja yang ada di Kampung Vietnam. Yang kedua adalah suasana angker. Suasana angker yang kami maksud adalah bangunan yang tidak terawat dan juga sudah rusak-rusak di beberapa bagian, dan juga adanya rumput liar
pohon-pohon besar yang tidak pernah dirapikan. Yang selanjutnya adalah fasilitas yang tidak memadai, yaitu Oke, selanjutnya rencana pembangunan akan disampaikan oleh teman saya, Idel. Sekarang saya akan melanjutkan poin berikutnya, yaitu rencana pembangunan. Rencana kami yang pertama adalah membuat kampung horor. Kampung Vietnam akan menjadi kampung horor di malam hari, yaitu pukul 6 sore sampai pukul 9 malam waktu Indonesia Barat. Kampung horor adalah sebuah konsep rumah hantu yang menggabungkan konsep rumah hantu klasik dan drive-thru yang dapat dikunjungi oleh pengunjung. Jadi ada 2 paket kampung horor yang ditawarkan, yaitu paket drive-thru dan paket on-foot. Untuk paket drive-thru, pengunjung akan mengikuti jalur yang sudah ditentukan dengan kendaraan masing-masing, yaitu bisa dengan motor maupun mobil. Khusus kendaraan mobil harus membuka jendelanya. Kendaraan akan memulai jalur satu persatu dengan jeda 3 menit per kendaraan. Hantu-hantu akan berada di sekitar bangunan di jalan tersebut, termasuk di pinggir jalannya. Untuk paket on-foot, pengunjung akan menjelajahi titik 19, yaitu penjara. Ada 2 bangunan di titik penjara, yang keduanya dapat dijelajahi. Kendaraan dapat parkir di sekitar bangunan ini. Untuk kelompok terdiri dari 4 orang. Tiket dan tempat makan di kampung horor. Tiket drive-thru, yaitu seharga Rp35.000 per orang, dapat dibeli di titik 18 dan tidak perlu turun dari mobil. Untuk tiket on-foot, yaitu seharga Rp20.000 per orang, dapat dibeli di titik 19. Penjaga tiket akan berpakaian layaknya hantu penjual tiket. Ini juga ada toko makan nantinya. Hantu yang ditempatkan di sepanjang rute drive-thru adalah sebanyak 20 hantu. Hantu ini bisa berada di tepi jalan ataupun di sekitar bangunan. Hantu yang ditempatkan di bangunan penjara atau untuk paket on-foot yaitu sebanyak kurang lebih 8 per bangunan. Jadi totalnya sekitar 16 per bangunan. Hantu dapat berupa hantu dari Vietnam maupun Indonesia. Kita juga dapat foto bersama hantu. Pengunjung bisa berfoto bersama satu hantu di akhir perjalanan. Untuk paket drive-thru, fotonya adalah di barak, yaitu di titik terakhir dari jalur. Untuk yang paket on-foot, foto masih di bangunan penjara.
properti. Contoh properti yang dipakai di paket drive-thru dan di paket on-food ini adalah demikian berikut, yaitu misalnya boneka, kapak, pisau berdarah, peti mati, dan lain-lain. Adalah peta dari jalur drive-thru dan paket on-food. Di sini dapat dilihat, yaitu di titik ada 5 titik untuk yang paket drive-thru. Satu yaitu lobby tiket, kedua refugee health facility, ketiga field and farm, 4 body tree, dan kelima dan sebagai sebagai spot foto persembahan itu yaitu house darat. Di sini yang merupakan gambar siluet memegang lantai center ini yaitu sebagai lobby tiket on-food dan sebagai tempat bangunan penjaranya. Rencana pembangunan kami yang berikutnya, rencana pembangunan kami yang kedua adalah membuat tempat pemberi makan monyet. Karena banyak monyet yang berkeliaran di sini, Kampung Vietnam dapat menyediakan sebuah tempat khusus untuk menjual makanan monyet dan dapat memberi makan monyet. Pengunjung hanya bisa memberi makan monyet di tempat ini saja untuk menjaga kebersihan Kampung Vietnam. Poin ketiga dari rencana kami yaitu teater, yaitu kami akan membuat live theater yang akan menceritakan tentang kehidupan pengungsi Vietnam dan sejarahnya. Live theater ini akan mengadakan satu show sekali sehari, yaitu pada pukul 3.30 sore waktu Indonesia Barat yang berlangsung sekitar 20-30 menit. Untuk teater ini, kami berencana untuk membuat teater outdoor, yaitu di lokasi 10, yaitu camping ground, karena lokasi ini sebelumnya sudah tidak terpakai dan kosong. Kami yang keempat adalah membuat paket tour guide. Jadi di sini Kampung Vietnam akan menyediakan jasa tour guide untuk pengunjung. Satu tour guide akan mengikuti pengunjung berkeliling, yaitu tapi dengan kendaraannya sendiri yaitu motor di Kampung Vietnam dan menjelaskan informasi mengenai Kampung Vietnam. Harga untuk menyewa satu tour guide yaitu sebesar Rp30.000. Poin kelima adalah sistem check-in. Saat membeli tiket, setiap pengunjung akan mendapatkan sebuah buku kecil yang tiap halamannya berisi penjelasan singkat titik singgah dan kotak kosong di bawahnya. Di tiap titik singgah yang pengunjung kunjungi, akan ada pekerja yang akan memberi cap di peta kosong tersebut sebagai penanda titik ini sudah dikunjungi oleh pengunjung. Jadi buku ini dapat dibawa pulang menjadi oleh-oleh dan kenang-kenangan sebagai di titik di Kampung Vietnam ini. Untuk rencana ke-6 yaitu kami akan membuat sebuah toko makanan dan souvenir. Jadi Kampung Vietnam akan menyediakan tempat untuk menjual makanan untuk snack untuk vendor dari luar. Dan untuk toko souvenir dan tempat makan khas Vietnam ini sendiri akan dikelola oleh pihak Kampung Vietnam. Toko ini tidak akan buka di malam hari karena akan berbenturan dengan toko makanan lain yang akan buka saat kampung horor ini dibuka. Sekian dari bagian saya, materi akan dilanjutkan oleh teman saya Bu Penny. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang dana dan peta dari Kampung Vietnam. Untuk petanya itu yaitu ada teater, toko makanan, dan lobby tiket yang sudah kami rencanakan. Untuk teater dan toko makanan itu kami letakkan berdekatan supaya orang-orang yang ingin membeli makanan itu bisa lebih dekat. Dan untuk lobby tiket yang dimaksud itu adalah lobby tiket untuk kampung horor, berarti hanya beroperasi pada malam hari. Itu kami letakkan pada bagian agak dalam supaya orang-orang yang berpergian ke sana itu lebih mendapatkan feel untuk seram-seramnya gitu. Oke, selanjutnya ini adalah denah dari Kampung Vietnam yang lebih tepatnya berada di Pulau Galang. Oke, seperti yang bisa kita lihat dari pusat kota Batam sampai ke Pulau Galang atau Kampung Vietnamnya sendiri itu cukup jauh. Jika memakai kendaraan darat itu memerlukan kira-kira 1-1,5 jam untuk sampai ke sana. Oke, dan terakhirnya adalah berita terbaru. Pada 4 Maret 2020, fasilitas kesehatan dibangun di Kampung Vietnam yang digunakan sebagai rumah sakit khusus penanganan virus corona. Dan pada 10 Maret 2021, pagoda Quan Am Tu yang di vihara itu di Kampung Vietnam terbakar. Sayang sekali. Dan sekian presentasi dari kami. Jika ada kesalahan pengucapan atau kesalahan kata, saya mewakili teman-teman sekelompok saya untuk meminta maaf. Sekian, terima kasih.